Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izul Akrami. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil slide PPT saya mengenai review kembali materi-materi yang saya dapat selama praktikum pemrograman Big Data untuk memenuhi ujian akhir semester. Sebelum itu, kita perlu tahu apa itu Big Data. Big Data itu sendiri ialah kumpulan data yang ukurannya sangat besar, bergerak sangat cepat, dan berasal dari berbagai sumber, serta memiliki beragam format sehingga tidak bisa diproses secara tradisional, di mana fungsi Big Data yaitu membantu analisis dan pengambilan keputusan berbasis pola data yang besar, memberikan personalisasi layanan seperti rekomendasi produk, dan mendukung pemantauan real-time untuk deteksi masalah atau kejadian penting di mana big data itu mencakup data terstruktur, data semi terstruktur, data tidak terstruktur, dan data streaming atau real time. Di mana saya mendapatkan 7 materi yaitu eksplorasi data gambar, model klasifikasi gambar, anotasi gambar, deteksi objek, dashboard streamlit, scraping data, dan analisis sentimen. Eksplorasi data gambar, di mana data gambar itu sendiri adalah salah satu bentuk unstructured data atau data tidak terstruktur yang berasal dari berbagai sumber visual seperti foto, video frame, citra satelit, CCTV, media sosial, sensor, hingga pemindaian medis. Di mana bagian utama dari data gambar itu ada pixel, warna, resolusi, dan format file. Dengan jenis data gambar itu ada dua yaitu raster dan vektor. Tahapan yang dilakukan eksplorasi data gambar itu menampilkan contoh gambar, lalu memeriksa dimensi dan resolusi, lalu menganalisis penyebaran kelas, lalu membuat histogram intensitas atau warna, lalu mengecek gambar yang bermasalah, dan yang terakhir mendeteksi outlier. Di mana hasil pengolahannya saya menggunakan dataset Microsoft Cat and Dog yang bersumber dari Kaggle Shaun the Sheep dengan total 24.998 gambar yang terbagi ke dalam dua kelas yaitu gambar anjing dan gambar kucing. Di mana dataset ini memiliki dua kelas yang seimbang masing-masing 12.469 gambar untuk anjing dan kucing dengan ukuran rata-rata 35,97 KB untuk gambar anjing dan 30,34 KB untuk gambar kucing. Dapat dilihat pada distribusi panjang dan lebar gambar, sebagian besar gambar memiliki dimensi yang cukup besar dengan lebar yang dominan mendekati 500 piksel dan tinggi yang banyak berada di sekitar 375 hingga 500 piksel. Lalu, untuk distribusi intensitas warna pada gambar dog kode 42 dan cat kode 2352, pola intensitas warna serupa terlihat, di mana biru dominan pada intensitas rendah, hijau pada intensitas sedang, dan merah pada intensitas tinggi. Sedangkan pada korelasi antar kanal warna menunjukkan sangat tinggi, mencapai 0,98 hingga 0,99. Yang artinya bahwa ketika satu warna menjadi lebih terang atau gelap, warna lainnya cenderung berubah dengan pola yang sama. Selanjutnya, pada box plot deteksi outlier, di mana box plot brightness menunjukkan kedua kelas memiliki kecerahan serupa dengan median 110 hingga 120, serta banyak outlier pada area sangat terang dan sangat gelap. Selanjutnya, ada klasifikasi gambar menggunakan CNN dan Transfer Learning, di mana CNN itu sendiri atau Convolutional Neural Network merupakan metode deep learning yang mampu mengenali pola visual pada gambar sehingga dapat melakukan klasifikasi secara otomatis. Sedangkan Transfer Learning ialah pendekatannya menggunakan model prelatif untuk mempercepat proses pelatihan dan meningkatkan akurasi pada tugas baru, terutama ketika jumlah data terbatas. Di mana langkah-langkahnya itu pertama itu ada pre-processing gambar, yaitu meresize, normalisasi nilai pixel dan mengaugmentasi atau flip rotasi dan zoom untuk menambah variasi data. Lalu lakukan splitting data, yaitu data dibagi menjadi train, validation, dan test untuk mencegah overfitting serta menilai performa model secara objektif. Lalu dilakukannya batching data, yaitu data diproses dalam kelompok kecil untuk menghemat memori dan mempercepat proses pelatihan. Lalu melakukan arsitektur CNN yang terdiri dari convolution layer, polling layer, flatten, dan Valley connected layer. Lalu dilakukannya training model untuk melatih model mengenali pola dengan bantuan optimizer dan long function. Dilakukan berulang selama beberapa epoch, di mana satu epoch berarti satu siklus penuh melalui data latih. Lalu dilakukan yang nama callback menggunakan early stopping, reduce Elrond Planteu dan model checkpoint untuk mencegah overfitting serta mempercepat proses mencapai hasil optimal. Lalu
Evaluasi model yaitu menilai kinerja model melalui training dan validation akurasi atau loss serta metrik seperti precision, recall, dan F1 score setelah proses pelatihan selesai. Lalu dibuat confusion matrix untuk melihat performa tiap kelas dan mengidentifikasi kelas yang paling sering salah diprediksi. Di mana hasil pengolahannya saya menggunakan data yang sama yaitu Microsoft CAD versus DOT ya, di mana dapat dilihat bahwa model CNN mulai menunjukkan performa baik pada epoch 17 hingga 20, di mana perubahan nilai akurasi dan loss tidak jauh berbeda sehingga proses training yang dijadwalkan sampai 30 epoch terhenti lebih awal pada epoch 20 karena model sudah mencapai performa optimal. Sedangkan pada plot akurasi menunjukkan bahwa peningkatan stabil pada tren dan validasi tanpa jarak besar yang menandakan bahwa model belajar dengan baik. Untuk plot loss juga turun konsisten pada kedua set dengan tren yang selaras meskipun ada sedikit fluktuasi sehingga performa model tetap stabil dan overfitting rendah. Berikutnya ada heatmap conversion matrix, di mana heatmap ini menunjukkan bahwa dari 1.250 gambar per kelas, masing-masing 1.125 diklasifikasi benar dan 125 salah. Pola ini menunjukkan performa model yang seimbang dan tidak bias terhadap salah satu kelas. Pada classification report menunjukkan bahwa precision, recall, dan F1 score sebesar 0,90 pada kedua kelas, yang menandakan model mampu melakukan prediksi secara seimbang dan konsisten tanpa bias terhadap salah satu kelas. Selanjutnya ada anotasi gambar yaitu YOLO F8, di mana anotasi gambar itu sendiri ialah proses memberikan label atau penanda seperti bounding box atau label objek pada elemen tertentu dalam gambar agar dapat dipelajari oleh model deteksi objek. Di mana jenis anotasi itu ada bounding box, polygon atau segmentation, key point, dan multi-label. Di mana anotasi gambar ini saya menggunakan RoboFlow, yaitu platform untuk mengolah, memberi anotasi, dan menyamakan dataset visual. Platform ini mendukung berbagai format seperti YOLO, COCO, dan Pascal POC, serta dapat mengekspor dataset langsung ke YOLO F8 atau YOLO F11, TensorFlow, atau PyTorch. Di mana fitur-fitur utama RoboFlow itu ada alat pelabelan, fitur preprocessing dan argumentasi, versioning dataset, dan ekspor ke berbagai model. Hasil pengolahan, saya menggunakan CAR dataset yang bersumber dari Kaggle dengan total 4.165 gambar yang terbagi ke dalam 7 kelas jenis mobil, yaitu gambar Audi, Hyundai Creta, Mahindra Scorpio, Rolls-Royce, Swift, Tata Safari, dan Toyota Innova. Berikut merupakan contoh proses anotasi salah satu kelas pada CAR dataset di RoboFlow. Selanjutnya ada deteksi objek, di mana deteksi objek ialah metode dalam computer vision yang digunakan untuk mengenali objek dalam gambar sekaligus menentukan lokasi melalui bundling box dan memberikan label pada setiap objek yang berhasil dideteksi. Di mana contoh penerapan dari deteksi objek seperti mendeteksi pejalan kaki di jalan, mengenali jenis buah di rak toko, pengenalan wajah cewek cowok, dewasa remaja muda, deteksi area teks bagian dari OCR, atau deteksi hewan seperti rusa, kijang, atau kancil, di mana konsep utama dari deteksi objek ini ada bounding box, label objek, dataset anotasi, pelatihan model, dan prediksi lokasi. Di mana hasil pengolahannya saya menggunakan data yang sama seperti sebelumnya, yaitu CAR dataset. Dapat dilihat bahwa pada model YOLO F8 yang dilatih selama 100 epoch dengan ukuran input 640 kali 640 pixel dengan bit size 16 dan menggunakan early stopping apabila terjadi peningkatan performa dalam 50 iterasi. Di mana hasil evaluasinya menunjukkan bahwa model YOLO memiliki performa yang sangat baik secara keseluruhan dengan precision dan recall pada seluruh kelas mencapai 0,97 serta MA P50 sebesar 0,98. Hampir semua kelas mobil terdeteksi dengan akurasi tinggi, misalnya Rolls-Royce, Swift, dan Audi mencapai precision dan recall yang mendekati sama dengan 1. Sedangkan beberapa kelas seperti Hyundai Creta dan Mahindra Scorpio sedikit lebih rendah, tapi masih di angka 0,9, yang masuk ke dalam kategori yang sangat baik. Selanjutnya, kami membuat dashboard dengan Streamlit dan GitHub, di mana Streamlit ialah sebuah framework Python yang memudahkan pembuatan aplikasi web interaktif secara cepat. Framework ini sangat cocok untuk kebutuhan data science dan machine learning karena tidak membutuhkan pengetahuan HTML, CSS, atau JavaScript.
Keunggulannya itu sangat mudah dipakai, mendukung pembaruan tampilan secara real-time, mampu menampilkan berbagai elemen seperti gambar, grafik, tabel, dan file, mampu mengintegrasi dengan model machine learning yang sangat praktis, dan bisa dijalankan di komputer lokal maupun deploy ke internet. Terdapat beberapa fitur utamanya itu ada ST Title, ST Write, ST Image, ST File Uploader, ST Sidebar, ST Button, ST Markdown, ST Column, dan ST Spinner. Hasil pengolahan yaitu saya membuat dua eh, dashboard, yaitu dashboard klasifikasi gambar dan deteksi objek. Klasifikasi gambar saya menggunakan dataset cat versus dot, untuk deteksi objek saya menggunakan car dataset. Cara pembuatan dashboard di Streamlit pertama yaitu membuat desain dashboard dengan bahasa pemrograman di GitHub seperti contoh yang ada di link di bawah. Lalu setelah dibuat, kita jalankan fitur dashboard yang sudah dibuat di GitHub, kita jalankan di Streamlit apakah berfungsi dengan baik seperti contoh yang ada di layar. Ini berikut tampilan dashboard di Streamlit. Itu ini tampilan utamanya, dan ini tampilan klasifikasi gambar, dan ini tampilan deteksi objek kendaraan. Di mana alur penggunaan dashboard ini itu pertama pengunjung membuka dashboard dan melihat halaman home yang berisi penjelasan umum, lalu melalui sidebar pengunjung memilih mode klasifikasi hewan atau deteksi kendaraan. Ketiga, setelah memilih, pengunjung mengunggah gambar melalui tombol upload. Pada akhirnya, sistem menampilkan gambar yang diunggah dan mulai menganalisis. Dan terakhir, setelah analisis selesai pada halaman hewan, sistem menampilkan jenis hewan dan tingkat confidence-nya. Sedangkan pada halaman deteksi kendaraan, sistem menampilkan hasil deteksi objek lengkap dengan bounding box-nya. Selanjutnya, ada scraping data di aplikasi di Play Store, di mana scraping data ialah proses mengumpulkan informasi dari website atau sumber online secara otomatis menggunakan script atau tools tertentu, di mana manfaatnya itu mengambil data dalam jumlah besar, membuat data set untuk riset, memantau harga, dan menganalisis data secara real-time. Di mana penerapannya digunakan website statis maupun dinamis, atau platform e-commerce, media sosial, portal berita, dokumen online, hingga layanan API publik. Tahapannya itu menentukan URL target, mengirim request ke halaman web, mengekstrak informasi yang dibutuhkan, menyimpan hasil ke data frame, lalu mengekspor data untuk digunakan lebih lanjut. Ini hasil pengolahan saya, yaitu saya menggunakan data Shopee. Ya, ini sintaksnya, di mana datanya dimulai dari tanggal 1 bulan 6 2025 hingga tanggal 26 bulan 10 2025. Di mana datanya mencapai 382.500 ulasan. Lalu materi yang terakhir itu ada analisis sentimen, di mana analisis sentimen ialah teknik untuk mendeteksi opini atau emosi dalam sebuah teks guna menentukan apakah isinya bernada positif, negatif, atau netral. Tujuannya memahami pandangan atau persepsi pengguna terhadap suatu produk, layanan, atau isu tertentu secara otomatis dan dalam jumlah data yang besar. Penerapannya banyak digunakan pada ulasan aplikasi, media sosial, layanan pelanggan, survei, chatbot, strategi pemasaran, serta pemantauan reputasi. Di mana tahapannya yaitu mengumpulkan data, melakukan pembersihan dan pra-pemrosesan teks, mengubah teks menjadi fitur, melatih model machine learning, mengevaluasi performa model, dan menghasilkan prediksi untuk teks baru. Berikut hasil pengolahannya, saya men-scraping data Shopee di Play Store, di mana distribusi klasifikasi sentimennya itu positif berjumlah 98.740, ulasan negatif 17.611, ulasan netral itu 3.691. Dapat dilihat pada bar chart 20 kata paling banyak muncul, dan workload kata Shopee paling banyak muncul mencapai 25.000 ulasan. Dan juga saya membandingkan melakukan machine learning, model machine learning, yaitu ada logistic regression, XGBoost, dan random forest. Di mana ketiga model ini memiliki akurasi yang tinggi mencapai 85 hingga 86%, tetapi semuanya tidak seimbang dalam mengenali tiga kelas sentimen, yaitu 0 negatif, 1 netral, dan 2 positif. Ketiganya sangat baik mendeteksi ulasan positif, namun hampir gagal mendeteksi ulasan netral karena rekal yang sangat rendah. Dan hasil makro average-nya yang kecil yang menunjukkan bahwa performa model tidak merata di semua kelas. Dan hasil prediksi menunjukkan bahwa semua model dapat mengenali dua jenis sentimen dengan tepat, di mana kalimat pujian diprediksi sebagai positif, kalimat keluhan diprediksi sebagai negatif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.